Evaluasinya sangkil. Batu mirip-mirip soalnya. Lihat giginya tuh, dia makan segalanya. Rakus. Wih, size-nya lumayan. Mantap. Selamat sore para penggemar mancing mania, khususnya pecinta teknik casting. Kali ini saya berada di tanah Rafflesia, Bengkulu. Informasi spot-spot potensial tentu sayang untuk dilewatkan. Apalagi spot-spot mancing di Bengkulu terbilang cukup jarang dieksplor, padahal memiliki potensi cukup besar. Target ikan-ikan seperti black bass, mangrove jack, semah atau lebih tenar dengan nama masher tentu menjadi daya tarik kedatangan saya ke sini. Bagi pecinta teknik casting pasti tergoda oleh tarikan ikan-ikan tersebut. Tak mau berlama-lama kami segera turun menuju lokasi. Tim dipecah menjadi dalam 2 boat. Maklum saja mas bro, untuk teknik casting memang butuh ruang sedikit lega agar lemparan umpan bisa maksimal. Hujan yang sempat datang membuat kondisi air sebenarnya kurang ideal, tapi itu adalah tantangan mas bro. Yang namanya mencoba peruntungan tentu usaha menjadi kuncinya. Rajin melempar. Dan benarkan dugaan saya, sekali lempar ke spot batang langsung mendapat sambaran ikan. Oh itu ada, ini apa? Jaring. Aduh. Kali ini ukuran ikan saya yakin cukup menjanjikan. Beberapa kali saya rasakan ikan tak mau menyerah begitu saja. Terus melawan dengan berusaha masuk kembali ke sarangnya di balik batang yang terendam air. Inilah tantangan casting di perairan muara. Harus bisa adu cepat dan menahan ikan supaya tak masuk sarang. Akhirnya seekor kakap bakau dengan ukuran dewasa berhasil saya buat menyerah. Tadi saya putus, dapat lumayan agak besar. Cuman tadi PE saya mungkin cacat, putus. Lihat warna sisiknya yang merah merona cukup menjadi pertanda bahwa kualitas air di muara ini masih sangat terjaga. Memiliki karakter sebagai pemakan segala, mangrove jack juga memiliki kekuatan tarikan dengan sensasi tersendiri. Ikan yang juga tak suka kalau teritorialnya diganggu. Mantap! Ini dipanggilnya di sini nawi merah. Kalau black bass dipanggilnya nawi hitam, ini nawi merah. Lumayan nih, mangrove jack pertama. Atau nawi merah di sini dipanggilnya, bahasa lokalnya. Dia rakus sekali ini, dia habitatnya biasanya di bakau-bakau. Dan lihat giginya tuh, dia makan segalanya. Rakus, oke? Mantap. Adalah Fane yang kini sibuk menghadapi perlawanan predator. Kru liputan mancing mania yang baru belajar menggunakan piranti bait casting ini pun dibuat kewalahan oleh sang predator. Melihat caranya bertarung, saya cukup yakin bahwa seekor ikan target bakal landed di boat ini. Bayangan ikan mulai nampak di permukaan air. Dapat dipastikan inilah sang ikan target utama kami. Kepala. Seekor black bass atau dalam bahasa lokal disebut nawi hitam berhasil menyerah di tangan Fane. Mantap mas bro. Wih, size-nya lumayan. Lihat sendiri ukurannya, cukup lumayan untuk memberi perlawanan dengan karakternya yang tak mudah menyerah.
Ternyata terbukti sudah bahwa Papuan Black Bass juga ada di bumi Rafflesia ini. Mantap! Kondisi wilayah perairan muara yang kurang ideal membuat usaha menarik perhatian sang ikan target juga tidak maksimal. Air yang keruh juga ikut mempengaruhi agresivitas ikan dalam berburu mangsa. Alternatif untuk pindah spot air deras menjadi pilihan utama. Saat hujan, kondisi bagian hulu sungai cenderung lebih cepat jernih jika dibanding kondisi air di hilir. Untuk menuju spot air deras, saya ikut bergabung dengan beberapa teman muko-muko yang doyan naik motor medan berat. Ya, spot bagian hulu pasti identik dengan daerah tinggi, di mana jalur menuju ke sana harus menggunakan kendaraan khusus. Satu jalur. Selesai berdoa untuk kelancaran perjalanan, kami langsung mengendarai motocross menuju spot, mengingat jalur yang tak mungkin dilalui motor biasa. Meski tak semua rider di sini akan turun memancing, tapi sambutan antusias mereka membuat semangat saya ikut berlipat ganda. Mantap! Ayo berangkat mas bro! Mengendari motor dengan power yang besar tentu dibutuhkan fisik dan stamina yang kuat. Tentu saja konsentrasi juga tidak boleh lengah karena bisa berakibat sangat fatal. Kemungkinan jatuh, kecelakaan tunggal atau menabrak ke sesama pengendara tentu menjadi hal yang harus dihindari. Jangan mudah terpancing untuk menarik gas kuat-kuat supaya tunggangannya tetap dalam kendali. Mantap! Setelah melewati jalan di sekitar kebun sawit, trek berubah ke jalan sempit dan dalam kebun. Menurut mereka, trek ini adalah jalur baru menuju bukit tempat latihan motocross. Akhirnya sampai juga di titik perpisahan. Beberapa rider yang doyan memancing pun memarkir kendaraan untuk turun ke sungai. Sementara yang lain melanjutkan perjalanan menuju bukit untuk berlatih ketangkasan menunggang motocross. Medannya lumayan ekstrim. Depan udah ada sungai. Oke, sungainya bersih. Jadi teman-teman ada yang mau lanjut ke atas, kita yang mancing stay di sini. Oke. Melihat kondisi air dan spot-spot berupa lubuk, saya yakin bahwa spot kali ini punya potensi ikan target cukup menjanjikan. Meski matahari sudah mulai tinggi, beberapa angler langsung mencoba peruntungan mereka. Umpan-umpan favorit berupa spoon langsung menghujam ke lubuk-lubuk sarang ikan. Menemukan spot batu buat pijakan di tengah sungai, Dian terus melemparkan umpan ke satu titik. Dan ternyata usahanya tidaklah sia-sia. Strike pertama resmi menjadi milik angler asal Bengkulu ini. Mantap mas bro! Akhirnya seekor hampala ukuran 4 jari berhasil takluk dan landed di bawah kaki Dian. Mantap! Sementara dari bagian tepi, Tanjung juga mendapat sambaran kuat. Tak apa mas bro, hari masih panjang. Ayo coba lagi. Saat matahari sedang terik, kemungkinan untuk merasakan strike predator arus deras memang sangat minim karena ikan lebih memilih bersembunyi mencari tempat teduh. Tapi bukan berarti kami harus berpangku tangan. Setiap lubuk potensial pasti tak luput dari usaha kami. Tahu, apalah kayaknya. Coba memisahkan diri dari rombongan, diam-diam Hendra juga tengah berusaha mengiring ikan. Ya, semakin sunyi spot, maka semakin besar pula potensi ikan untuk mau menyambar umpan.
Seekor hampala ukuran sedang kembali menjadi pertanda potensi Sungai Sangkil ini. Dapat mas. Bentar. Itu sungai apa bang namanya? Hampala Sungai Sangkil. Mantap. Masuk dalam keluarga ikan mas, hampala bisa tumbuh seberat 5 kg. Sebagai ikan omnivora, predator arus deras satu ini memiliki ciri khas berupa totol hitam di badannya. Salah satu tantangan memancing di sungai arus deras adalah mencari lubuk-lubuk air yang jaraknya belum tentu berdekatan. Menyusuri ke arah hulu, beberapa kali tim harus menyeberangi sungai, melewati kuatnya terjangan arus air. Saat seperti inilah kerja sama tim diperlukan untuk saling menolong. Arus deras, batuan licin, tentu kami harus berhati-hati dalam menentukan pijakan kaki. Akhirnya di lubuk terakhir, Wawan sebagai pemandu utama berhasil mendapat sambaran ikan. Sore hari adalah salah satu waktu terbaik untuk memancing di spot-spot seperti ini. Perlahan dan pasti, Wawan berhasil menggiring ikan mendekat. Akhirnya, seekor hampala ukuran sedang kembali landed. Hampala sungai Mugo-Mugo. Kita rilis. Ngomong dulu dong. Mancing mania, mantap. Alam dan cuaca memang tak pernah bisa kita prediksi. Langit yang terlihat cerah tiba-tiba berubah menjadi gulungan mendung. Hujan yang mengguyur sekitar spot membuat kami harus menyudahi eksplorasi Sungai Sangkil kali ini. Mantap! Selain menjadi spot potensial predator air tawar, Sungai Sangkil ini juga menyimpan potensi penghasil makanan khas muko-muko. Adalah lokan atau kerang yang hidup di perairan muara menjadi target kali ini. Bersama Pak Oswari, saya akan mencari tahu seperti apa lokan tersebut. Wih, ternyata ada yang lebih dulu mengumpulkan lokan-lokan di sampan sebelum kami datang. Ya, dalam proses pencarian kerang, terkadang Pak Oswari juga dibantu anak-anak sekitar sini. Waktu yang tepat untuk mencari lokan tentu di saat air laut sedang surut. Pastinya saya harus berbasah-basahan untuk mendapatkan hewan yang hidup di dasar sungai ini. Batu mirip-mirip soalnya. Iya. Biasa di kaki dia agak bulat-bulat. Jadi dia hidupnya di pasir sama di lumpur, Pak ya. Mencari lokan atau kerang memang tak mudah, terutama bagi yang belum biasa seperti saya. Jari-jari kaki menjadi alat utama untuk meraba dasar sungai guna menemukan sang lokan. Sebagai hewan perintis ekosistem air, kerang memiliki fungsi utama sebagai penyaring air. Secara alami, kerang atau lokan mampu menyerap polutan air yang mengendap di dasar sungai untuk kemudian menghasilkan air yang lebih bersih. Mantap!